dan bisa bawa anak gue pergi gitu. Tapi gue dilema gitu, tiap gue mau pergi gue selalu kepikiran kayak mau pergi dari rumah, ya barang-barang gak ada gitu, kasur dan sebagainya. Gue butuh modal juga kan, ya minimal 3 juta lah di awal kan. Tapi penghasilan sekarang ini seret banget aja, seret, susah. Mau minjam juga gue gak enak, malu, karena orang pasti mikir kan kayak lu mau bayarnya pakai apa gitu ya. Namanya usaha kan em, gak selalu basah kan. Nah, jadi gue berusaha buat nabung nih, tapi tiap ada duit ya gue harus bayar eh, listrik dan sebagainya di rumah kan, kayak wifi dan lain-lain gitu. Jadi habis di situ-situ aja. Jadi gue mikir kapan ya gue gacor lagi gitu, biar gue bisa pergi dari sini. Capek gue dihina, diapain gitu. Sampai gue keinget lagi soal hukum tarik menarik. Gue jalanin tuh, gue jalanin kayak gitu lagi. Tetap kayak kemarin-kemarin, kayak tiap gue sholat dan gue barengi sama afirmasi, pasti gue dapat duit, entah itu 500 ribu, 600 ribu, sejuta dan sebagainya. Tapi kan bukan bermaksud gue gak bersyukur gitu. Dengan duit kayak gitu ya hanya buat kebutuhan rumah aja, gue gak bakal bisa beli motor, kendaraan atau apa kayak gitu ya. Kalau gue ngekos dan gak ada kendaraan kan sama aja. Jadi gue bingung gitu, mau cari kerjaan juga susah banget gitu. Dan gini ya, kita tuh, atau mungkin teman-teman juga pernah ngerasainnya, kalian di rumah, menurut itu kalian bukan bukan karena males kan, bukan karena kalian nggak mau kerja atau apa, tapi kalian emang nggak, belum dapat kerjaannya gitu. Tapi kadang keluarga kita atau orang tua kita gak ngerti kalau em, ini kita lagi berjuang nih, lagi berusaha supaya kita bisa dapat kerjaan kan. Mereka taunya lu cuma di rumah doang, gak kerja, gak usaha atau apapun itu kan, direndahkan lah dan sebagainya. Mereka pas cuma tahu kayak gitu, mereka gak mengerti soal perasaan kita, gimana kita berjuang kan. Jadi gue tuh sekalipun gue di rumah, tapi handphone gue jalan buat nyari duit, posting gitu kan. Cuman ya namanya orang tua kan, lu kalau di rumah ya lu gak kerja, padahal gue di rumah tetap dapat duit kan, kalau ada servisan masuk gitu. Gue jalanin. Nah, sampai intinya seperti itu lah, putar-putar lah, tiap ada gue cewek, minum dan nongkrong itu. Sampai pada malam ini, gak tahu nih tanggal berapa nih, gak paham gue. Intinya hari inilah, pas video ini dibikin, gue tiba-tiba kepikiran gitu, oh boleh kali ya gue terapin hukum tarik menarik itu dan gue rekam kisah gue. Jadi gue bisa nonton nanti pada saat kalau memang gue udah komitmen gitu, gue udah konsisten buat ngejalanin challenge ini ya. Gue challenge diri gue nih ceritanya buat ngejalanin hukum tarik menarik ini. Dan gue janji sekarang, gue janji sama diri gue bakal tinggalin cewek-cewek, minuman, judi, dan gue bakal fokus ke afirmasi dan mendekatkan diri ke Tuhan supaya kehidupan gue jadi lebih baik. Oke, singkat cerita itu tadi kisah gue yang sebelumnya. Gue mulai hari ini bakal nerapin, dan tiap gue dapat penghasilan dari afirmasi yang gue lakuin, dari percobaan gue untuk memperbaiki diri, gue bakal selalu cerita di sini. Karena belakangan ini kan gue udah mulai jarang keluar, udah mulai di rumah gitu, udah mulai gak fokus sama cewek. Itu kembali lagi tuh, duit mulai muncul, tapi gue masih belum komitmen, masih terombang-ambing kayak kemarin. Ada duit main cewek, ada duit gak jelas gitu kemana. Harusnya kan gue nabung atau apa gitu kan, fokus ke anak aja. Tapi gue ya begitulah, namanya juga anak nakal anjing. Nah udah, gue jalan.
gue bikin video hari ini karena cewek ini ya, cewek, gue bahas cewek dulu sedikit. Kemarin tuh gue sempat di sela-sela sholat gue kan, gue selalu mikir kayak, anjir lah, ya Tuhan, gue ini udah lama sendiri gitu, gue butuh pasangan. Gue bukannya suka selingkuh atau apa, enggak gitu, bukan gitu. Hanya saja gue terlalu trauma sama yang kemarin kan. Jadi gue tuh ke dokter kayak, kalau gue mau punya pasangan, gue harus tajir melintir, gak habis-habis duit. Karena kemarin kayak gitu, gue habis-habisan, gue effort habis-habisan. Tapi pada saat gue jatuh, gue langsung ditinggal. Habis lah. Makanya gue trauma gitu. Jadi gue susah buat percaya, buat jalani hubungan atau buat serius gitu sama cewek. Yang ada gue cuma, ya yang penting kebutuhan biologis gue terpenuhi, itu kayak gitulah. Sampai gue kadang berdoa kayak, ya kapan ya gue kayak teman-teman yang lain atau kayak orang-orang lain gitu. Kayak teman gue tuh, yang salah satu teman gue kan kayak gampang banget anjir dia dapat cewek, hidup dia enak banget anjing. Dapat cewek, dimodalin cewek, ya urusan belakang lah, dibilang mau kondo terserah gitu kan. Tiap orang tuh punya cara tersendiri buat cari duit kan. Dan berjalan waktu kayak Tuhan tuh kasih kayak nunjukin kayak, nih kalau lu mau punya banyak cewek, mau apa, lu mau hidup dengan ngewek-ngewek gak jelas kayak gitu, nih gue kasih lu. Nah gue berpikir Tuhan kayak gitu tuh, gue dikasih anjir. Sekalipun gue gak punya duit, cewek itu ada aja, datang terus. Mereka yang ini dan gini, gue gak merasa diri gue tuh ganteng atau apa ya, enggak, gue jelek anjing. Tapi cewek datang terus tuh, cewek. Tiap minggu pasti cewek gue beda, dan gue gak perlu musingin duit. Mereka anjir yang tanggulangi semua. Ya gue yang hidup selalu kayak, gue yang effort sama cewek. Pada saat gue dikasih effort sama cewek kan, gue kayak jadi cepat luluh karena jarang kan gue diginiin sama cewek. Nah 1, 2, 3 bulan gue nyaman anjir digituin. Tapi ya mau gimana lagi kan, gak mungkin gue tiap kehabisan rokok gue minta gitu. Gue tahu diri juga lah, emang kalau jalan dia yang ini, tapi ini gue punya kebutuhan lain, gue punya anak dan sebagainya kan, punya kebutuhan di rumah dan hal-hal lainnya. Gue gak mungkin kan bergantung sama dia. Nah di situ gue mikir lagi, Tuhan nih udah penuhin kan permintaan gue buat banyak cewek, buat kayak gini. Tapi kok gue gak bahagia gitu. Ternyata bukan ini yang gue mau gitu, bukan ini yang gue butuhin. Bukan ini yang gue butuhin. Ini cuma sesaat gitu. Mulai lagi tuh gue nonton video, kenapa ya gue gak bahagia, padahal gue punya banyak cewek. Gue banyak yang peduli sama gue, cewek-cewek peduli sama gue. Malahan mereka biasa bilang, udah lu keluar aja dari rumah, nanti lu ikut gue aja sini kan, kita sama-sama, kita ngekos atau apa. Tapi gue nih seorang bapak anjir, seorang bapak cok. Gue punya anak, masa gue tinggalin gitu? Ya enggak lah. Nah, gue gak mau tuh. Di situ gue mulai sadar kan kayak, ini kehidupan gue gak jelas ini kayak gini. Mau sampai kapan anjir gue kayak gini? Gue nih laki, masa gue yang diiniin sama cewek, malu lah. Mau sampai kapan kan? Gue balik, sadarkan diri, dan sampailah pada malam ini gue bikin video. Entah cerita gue ini ngelantur atau kayak gimana ya, ada yang mau percaya atau tidak ya terserah lah. Gue bikin video ini buat diri gue sendiri. Kalau ada yang nonton ya udah gitu, ini kisah gue doang, dan gue bakal nonton video gue ini sendiri. Ini agak lama ya. Nah semakin ke depannya nanti gue bakal perbaiki dan persingkat kisah-kisah gue. Mulai hari ini gue janji sama diri gue bakal jadi lebih baik. Dan semoga teman-teman yang
berada di posisi kayak gue yang mungkin direndahkan di rumahnya, gak dianggap sama keluarganya, atau dibanding-bandingkan sama keluarganya. Keep strong bro, kita pasti bisa. Semakin kita dibully, semakin kuat kita. Mental kita bakal semakin kuat. Kita makin dewasa dan makin bijaksana nanti ke depannya. Gue yakin itu. Karena gue udah rasain. Sedikit demi sedikit gue makin dewasa dan gue makin kuat. Dan hari ini gue bakal komitmen buat jadi lebih baik. Gue bakal terapin semua hukum tarik menarik itu dan gue bakal ceritain ke kalian gimana prosesnya. Karena gue udah rasain kan duitnya dari hukum tarik menarik. Oke, untuk malam ini dulu. Gue bakal bikin konten kayak gini tiap malam kan, tiap tengah malam. Biar gak ada yang denger gitu. Biar gak ada yang denger kalau gue curhatnya di sini di YouTube kan, anjing. Ya, sampai sini aja dulu lah kisah gue malam ini. Besok gue ceritain lagi gimana hasil afirmasi gue. Apakah besok gue dapat rezeki atau enggak? Gue bakal ceritain lagi. Oke? Semoga kalian bahagia selalu dan semoga kalian sukses. Semoga kita sukses. Amin. Gue challenge diri gue untuk jalanin hukum tarik menarik dan memperbaiki diri biar gue bisa sukses nanti. Jadi pada saat gue sukses, gue bakal nonton lagi video gue sekarang ini. Gak tahu gimana reaksi gue. Maksudnya reaksi gue yang di masa depan. Oke, mari kita sukses bersama. Thank you guys. Jangan dibully. Nanti kalian para netizen ya kalau ngedengar yang kayak gini ya dibully lah. Pak, gue paling nanti ada yang ini nih. Kayak lemah lu, laki lu, cengeng lu. Laki kok curhat gitu. Ya terserah lu dah anjing. Gue cuma pengen buat video ini buat diri gue sendiri ya. Kalau emang udahlah. Sampai sini dulu ya. Thank you. Assalamualaikum. Sholat bro. Sekalipun kau itu peminum, pemain cewek, sholat, tetap sholat anjing. Oke. No editing ini cok. Bye.